Alur cerita, Biontai, Gazi. Chapter 53. Bulan bersinar, menyelubungi buaya raksasa itu dengan cahayanya. Dari kejauhan, perahu itu tampak seperti hidup dan melakukan latihan pernapasan, menyerap saripati bulan. Pada saat yang sama, cahaya bulan tampak semakin kuat saat mengalir ke dalam perahu, lalu mengalir keluar ke area tersebut. Suking hanya melihatnya sebentar. Baik saat ia tinggal di daerah kumuh atau saat ia tinggal di base camp pemulung, ia selalu memiliki akomodasi yang sederhana. Satu-satunya pengecualian adalah rumah yang diberikan Sersan Thunder kepadanya. Adapun perahu kanopi kecil yang tampak seperti buaya ini, saat berkilauan di bawah sinar bulan, tampak begitu mengesankan sehingga Suking tidak dapat menahan diri untuk tidak berlutut dan meletakkan tangannya di atasnya. Perahu itu dingin, tetapi jelas terbuat dari bahan berkualitas. Yang paling penting, itu milikku, gumamnya. Kemudian dia bersiap untuk melangkah ke atas kapal, sampai kilatan dingin melintas di matanya, dan dia berhenti. Tiba-tiba dia merasakan mata jahat sedang menatapnya. Siapapun itu, mereka tersembunyi dengan baik, dan Suking tidak punya cara untuk mengidentifikasi lokasi mereka. Tetap tenang, dia dengan santai melihat ke bawah ke sandal Rami miliknya. Sepatu itu sudah tua dan compang-camping, berlumuran lumpur dan darah kering. Melalui celah-celah bahan sepatu itu, ia dapat melihat jari-jari kakinya yang kotor. Setelah berpikir sejenak, ia melepas sandalnya dan melangkah ke air laut, membasuh kakinya hingga kulitnya yang putih terlihat jelas. Selama proses itu, ia tetap tenang sepenuhnya. Namun, ia juga mengamati sekelilingnya, dan menunggu siapapun yang mengawasinya untuk melangkah ke tempat terbuka. Namun, orang itu tampak berhati-hati, dan tetap bersembunyi bahkan ketika Suking berpura-pura malas dan lengah. Dengan ekspresi yang sama seperti sebelumnya, Suking akhirnya melangkah ke dalam perahu dan melihat ke area di bawah kanopi. Tidak terlalu besar. Dan perabotannya sederhana. Ada tempat tidur, tikar anyaman, dan wastafel. Area di dalamnya tidak terlalu tinggi. Bahkan, orang biasa tidak akan mampu berdiri di dalamnya. Namun, cukup untuk duduk. Suking memeriksa bagian dalam, tetapi tidak masuk ke dalam. Sebaliknya, ia duduk di dek sambil memandangi ombak, dan merasakan sensasi perahu yang bergoyang naik turun. Suasananya damai, dan akhirnya, matanya tampak kehilangan fokus, seolah-olah pikirannya melayang. Saat ia duduk di sana, ia mengingat perjuangannya untuk bertahan hidup di daerah kumuh. Ia memikirkan kamar tidur kecil tempat ia bersembunyi, dan betapa dinginnya udara di malam hari. Faktanya, selama musim dingin, angin begitu dingin sehingga ia sering bertanya-tanya apakah ia akan bangun keesokan harinya. Tidak jarang orang mati kedinginan di malam hari. Itulah sebabnya ia takut kedinginan. Atau mungkin bukan karena ia takut kedinginan, hanya ingatannya tentang hal itu. Saat dia duduk dengan tenang di dek, dia menatap bulan, dan teringat kembali pada orang pertama yang pernah dia bunuh, bertahun-tahun yang lalu. Orang itu kelaparan dan ingin membunuh Suking serta memakannya. Terjadi perkelahian, dan meskipun sangat sulit, Suking berhasil membunuhnya terlebih dahulu. Kemudian dia memenggal kepalanya dan menaruhnya di luar pintu kamarnya. Sejak saat itu, orang-orang memandangnya dengan pandangan berbeda. Saat perahunya terombang-ambing di air, Suking teringat kejadian itu, dan berpikir, haruskah saya melakukan hal yang sama lagi? Tiba-tiba dia mencondongkan tubuh ke belakang, dan aliran cahaya dingin melesat tepat di depannya. Setelah menghindari cahaya itu, tatapan matanya yang kosong menghilang. Itu hanya akting selama ini, dan sekarang, dingin yang sebenarnya dalam dirinya menusuk keluar. Akhirnya kau menunjukkan dirimu, gerutunya. Air di samping perahu meletus saat seorang pria melesat keluar, langsung menuju Suking, cahaya dingin berkilauan di tangan kanannya. Itu adalah belati, dan bahkan di bawah sinar bulan, orang dapat melihat bahwa belati itu dilapisi racun. Suking segera menilai penyerangnya. Dia adalah seorang murid yang mengenakan jubah tau abu-abu. Dia tidak mengenakan penutup wajah, jadi bisa dipastikan bahwa dia berusia sekitar 30 tahun. Meskipun dia baru berada di tingkat kelima kondensasi Ki, Suking bisa merasakan bahwa dia berbahaya. Murid itu memiliki ekspresi yang ganas, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam sekejap mata, belatinya sudah mendekati dada Suking. Mata Suking berbinar dingin saat dia mengabaikan belati itu dan malah mengulurkan tangan kanannya untuk meraih lengan pria itu.
Melepaskan kekuatan kultivasi tubuhnya, dia mengangkat pria itu ke udara. Mata pria itu terbelalak tak percaya saat Suking membantingnya ke dek kapal. Terdengar suara dentuman yang teredam. Pada saat yang sama, darah mengalir ke kiri dan kanan saat tentakel berdarah meletus dari tubuh pria itu, memercikan lendir saat mencambuk ke arah Suking. Yang mengejutkan, aura tentakel itu melampaui tingkat kelima kondensasi Ki, dan berada di tingkat keenam. Wajah Suking tetap tanpa ekspresi saat hobgoblin spektral muncul di belakangnya dan menghancurkan tentakelnya. Ledakan lain terdengar saat tentakel itu meledak. Setelah kehilangan tentakelnya, kultivator itu batuk setumpuk darah, dan wajahnya berubah pucat. Dia mencoba melawan, tetapi Suking menggunakan tangannya yang bebas untuk melepaskan belati pria itu, lalu mendorong senjata itu ke tenggorokannya. Belati dingin itu sedikit menusuk kulit. Dengan sedikit usaha, Suking dapat mengiris tenggorokan pria itu. Sang kultivator menggigil, menatap Suking dengan ketakutan di matanya. "Bagaimana kau bisa menyembunyikan dirimu dengan baik?" Suking bertanya dengan dingin. "Dan apa tentakel itu?" "Itu adalah lengan gurita yang kutanamkan ke diriku sendiri. Lengan itu meningkatkan kecakapan bertarung dan menutupi auraku saat aku berada di dalam air. Banyak orang di sekte itu mencangkokkan bagian-bagian binatang mutan ke tubuh mereka sendiri. Begini, saudara muda, aku bisa menebus semua ini padamu. Aku tidak punya banyak poin prestasi, tetapi aku bisa mengambil misi besok dan..." Suking menebas tenggorokannya dengan belati. Mata lelaki itu membelalak, tetapi sebelum ia sempat berteriak, Suking menutup mulutnya dengan tangannya. Sementara itu, darah mengalir ke geladak perahu Dharma. Setelah beberapa saat, lelaki itu terdiam. Suking melihat kekacauan di dek dan mengerutkan kening. Dia mengeluarkan bubuk penghancur mayat dan menaburkannya pada mayat untuk melarutkannya. Selama itu, tidak ada murid lain yang muncul di area tersebut. Mungkin hal-hal seperti ini sudah biasa sehingga tidak ada yang peduli. Saat angin laut menyebabkan bau garam dan darah memenuhi area tersebut, Suking melihat ke dalam karung pria itu. Karung itu benar-benar kosong. Dia mengincar perahu Dharmaku. Suking tiba-tiba teringat kembali pada bagaimana kultivator berwajah bulat itu menyebutkan murid-muridnya yang selalu menghilang secara misterius. Sambil menepuk-nepuk tusuk sate besinya, dia melihat sekeliling dengan mata dingin, lalu mengeluarkan kotak brokat dan mengeluarkan slip giok dengan deskripsi kapal. Setelah mempelajarinya, dia melihat ke arah kapal itu. Matanya berbinar. Perahu ini sungguh spektakuler. Sambil mengulurkan tangan kanannya, ia memukul dek dan mengikuti petunjuk dalam lembaran giok, mengalirkan kekuatan roh. Dengan melakukan itu, ia menciptakan tanda segel yang menempel di dek. Perahu itu bergetar seolah sedang menyala. Suking kemudian menggigit jarinya dan mengeluarkan setetes darah, yang digunakannya untuk menggambar simbol magis sederhana di geladak. Saat melakukannya, perahu bergetar, dan pada saat yang sama, ia merasakan pikirannya terikat dengan perahu. Seperti yang dijelaskan dalam lembaran giok, itulah perahu yang mengakui pemilik baru. Sekarang, Suking akan dapat mengoperasikan perahu hanya dengan memikirkannya, seolah-olah itu adalah perpanjangan dari tubuhnya. Ia mengeluarkan pikiran lain, dan perisai pertahanan yang bersinar muncul, menutupi perahu dari satu ujung ke ujung lainnya. Hanya pada saat itulah Suking akhirnya merasa aman. Sambil menoleh ke bawah pada lembaran batu giok itu, dia meninjau semua informasi tentang kapal itu dan menghafalkannya. Kapal Dharma Seven Blood Ace benar-benar memiliki kapasitas untuk tumbuh bersama pemiliknya. Murid dapat menyesuaikan kecepatan, pertahanan, kemampuan menyerang, dan fungsi khusus mereka. Keempat hal tersebut dapat ditingkatkan satu persatu, atau secara bersamaan. Itu tergantung pada keinginan dan sumber daya pemiliknya. Kecepatan, pertahanan, dan kemampuan menyerang mudah dipahami. Sedangkan untuk fungsi khusus, mereka merujuk pada teknik sihir umum, serta kemampuan perahu untuk menyelam di bawah air, terbang di udara, atau mengubah bentuk dan tampilan perahu. Dalam hal fungsi khusus, atau 3 kategori lainnya, faktor penentu terbesar dalam menanganinya adalah bahan yang digunakan untuk peningkatan. Dalam kebanyakan kasus, para pengikut puncak ketujuh memiliki 2 pilihan dalam hal struktur perahu mereka. Yang pertama adalah material buatan manusia. Dengan meningkatkan material dan memungkinkan pembentukan mantra tingkat tinggi, perahu dapat dibuat lebih kuat dan tahan lama. Untuk melakukan itu, diperlukan kerjasama dengan para murid dari puncak ke-6. Lebih jauh lagi, mengembangkan perahu dengan cara itu seringkali memerlukan penanganan keterbatasan dalam kecerdikan manusia. Namun,
itu adalah pilihan yang dipilih banyak murid. Itu juga merupakan metode yang relatif aman. Yang harus dilakukan hanyalah mengikuti pola umum yang telah ditetapkan. Adapun metode kedua, Anda dapat menggunakan organisme yang bermutasi untuk mengubah struktur perahu. Jadi Anda tidak memerlukan formasi mantra yang dibuat oleh manusia. Seperti yang dijelaskan pada lembaran giok itu, organisme yang bermutasi memiliki formasi mantra alami yang tertanam di dalamnya. Formasi mantra dengan fungsi alami yang luar biasa seperti itu disebut sebagai susunan terlarang. Semua binatang mutan dibangun secara berbeda. Mereka semua memiliki bentuk yang berbeda dan kekuatan yang berbeda. Kedua metode ini akan membutuhkan banyak usaha dan sumber daya. Saat memeriksa slip giok itu, Su King harus mengakui bahwa Seven Blood Ace adalah organisasi yang mengerikan. Lagi pula, sebagai murid baru, yang bisa ia beli hanyalah perahu kelas 1. Perahu di puncak ketujuh diklasifikasikan sebagai perahu, sekoci, kapal, atau kapal pesiar. Lebih jauh, masing-masing dari keempat jenis itu dibagi menjadi 10 kelas. Lembaran giok itu juga menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lain di luar tingkat kapal pesiar. Kapal itu disebut Dreadnought. Setiap peningkatan level membutuhkan banyak sumber daya. Su King tidak dapat menghitung rinciannya, tetapi berdasarkan apa yang dilihatnya, itu adalah tingkat kekayaan yang mengejutkan. Meletakkan batu giok itu, dia duduk di sana dengan linglung untuk beberapa saat. Kemudian dia melihat ke bawah ke karung dan tasnya. Sayangnya, dia tidak membawa cukup barang di kedua tas itu. Aku perlu mencari cara untuk menghasilkan uang. Aku punya waktu 1 bulan sebelum aku harus membayar sewa tempat tidurku. Dengan itu, dia mengeluarkan selembar batu giok lain dan mulai mempelajarinya. Dokumen ini berisi informasi tentang teknik puncak ketujuh yang dilarang untuk dibagikan kepada orang luar. Dokumen ini disebut Kitab Suci Pembentukan Laut. Sebagai kekuatan puncak di Phoenix Selatan, Seven Blood Ace memiliki teknik yang sangat mengesankan baik dalam kemampuan mereka untuk mengeluarkan mutagen, maupun dalam seberapa kuat mereka membuat praktisi tersebut. Teknik dari kelompok dan klan lain yang lebih kecil tidak dapat dibandingkan. Faktanya, dua orang dengan basis kultivasi yang sama, tetapi dengan teknik yang berbeda, dapat berbeda seperti kunang-kunang dan obor yang menyala. Setelah mempelajarinya, Su King menarik napas dalam-dalam. Sekarang dia tahu mengapa murid-murid Seven Blood Ace yang ditemuinya tampak begitu berbahaya meskipun memiliki basis kultivasi yang rendah. Jenis tekniknya adalah segalanya. Misalnya, Kitab Suci Pembentukan Laut memiliki 10 tingkatan yang sesuai dengan 10 tingkatan kondensasi Qi. Untuk mengolah teknik ini, seseorang harus berada di dekat laut. Bahkan, berada di laut jauh lebih baik. Setiap level melibatkan penyerapan aura laut, lalu menggunakannya untuk mengolah lautan roh selebar 30 meter. Pada level ke-10, yang merupakan lingkaran besar, lautan roh akan mencapai ukuran 300 meter. Murid yang mengolah kitab suci pembentukan laut akan memiliki kekuatan roh yang melampaui kultivator lain berkali-kali lipat. Itu, pada gilirannya, akan memungkinkan mereka untuk menggunakan lebih banyak teknik magis dalam pertempuran, dan secara alami akan memberikan dorongan besar pada kecakapan pertempuran. Yang lebih ajaib lagi, lautan roh mereka akan memiliki aura laut terlarang di dalamnya. Jadi, ketika mereka melawan lawan, mereka secara alami akan memancarkan tekanan mental yang kuat yang akan melemahkan musuh. Faktanya, pada tingkat kondensasi Qi, seseorang dengan aura laut terlarang di laut rohnya akan melampaui siapapun yang berada pada tingkat yang sama. Mantra laut dan gunung adalah teknik kultivasi tubuh. Goblin hantuku sudah berada di level lingkaran besar, membuatku seperti seseorang di lingkaran besar kondensasi Qi. Meski begitu, jika dibandingkan dengan teknik tingkat tinggi lainnya, lingkaran besar itu sebenarnya agak lemah. Di sisi lain, karena aku tidak memiliki mutagen di dalam diriku, dan karena berkat kristal ungu, versiku dari mantra laut dan gunung tingkat ke-7 sudah mampu melepaskan hantu-hantu yang biasanya datang bersama lingkaran besar. Dengan kata lain, aku sudah memiliki kecakapan bertarung sekuat lingkaran besar. Pada akhirnya, mantra laut dan gunung sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan kitab suci pembentukan laut. Yang satu adalah kultivasi tubuh, yang lain adalah sihir kultivasi. Sekali lagi, Su King memikirkan kembali apa yang dikatakan oleh kultivator berwajah bulat itu padanya. Sesaat kemudian, sorot tekad muncul di mata Su King. Lebih jauh, ia menyadari bahwa uraian kitab suci pembentukan laut menunjukkan bahwa tidak ada batasan atas ukuran akhir lautan roh. Setiap orang memiliki konstitusi yang berbeda-beda, dan tingkat mutagennya pun berbeda-beda. Semakin sedikit mutagen yang dimiliki seseorang,
semakin besar lautan roh yang dapat tumbuh. Menurut catatan yang disimpan oleh Seven Blood AS, level tertinggi yang pernah dicapai oleh seseorang dalam lingkaran besar kondensasi Ki adalah siklus 60 tahun penuh di masa lalu, ketika seseorang memiliki lautan roh setinggi 810 meter. Orang itu tidak lain adalah penguasa puncak Seven Peaks saat ini. Melihat itu, mata Suking mengeras saat dia memikirkan fakta bahwa dia tidak memiliki mutagen di dalam dirinya. Bila aku mengolah kitab suci pembentukan laut hingga ke lingkaran besar, seberapa besar lautan rohku nantinya? Antisipasi yang intens muncul dalam diri Suking. Jika mutagen terus menjadi masalah baginya, maka batas atasnya akan ditentukan oleh apa yang dapat ditangani oleh tubuhnya. Dan karena ia memiliki kekuatan pemulihan yang mengerikan, daya tahannya secara alami sangat besar. Mata Suking bersinar dengan kecerahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lebih jauh, dia tidak melupakan bahwa kitab suci pembentukan laut bukanlah tentang penyempurnaan tubuh. Pertarungannya dengan sekte prajurit Fajra Emas telah memberinya pemahaman mendalam tentang kelemahan bawaan dalam kultivasi tubuh murni. Oleh karena itu, tanpa ragu sedikit pun dia menghafal semua detail teknik tersebut, lalu menutup matanya dan mulai mengolahnya. Saat dia melakukannya, angin bertiup kencang di sekitar kapalnya, dan air beriak saat kekuatan roh yang diresapi aura laut terlarang, serta mutagen, mengalir ke arahnya. Perisai pertahanan di sekitar kapalnya akan menghalangi teknik magis, tetapi itu tidak menghentikan kekuatan roh murni. Kekuatan itu mengalir masuk, memasuki tubuhnya melalui pori-pori dalam benang-benang halus yang tak terhitung jumlahnya. Karena tidak ada mutagen di dalam dirinya, kekuatan roh mengalir melalui meridiannya tanpa hambatan apapun. Dia seperti spons laut kering yang menyerap air, kekuatan roh mengalir begitu saja ke dalam, menuju wilayah dantiannya, tempat kekuatan itu perlahan terbentuk. Saat ia terus berkultivasi, ia merasakan bahwa mantra laut dan gunung sedang digerakkan oleh kitab suci pembentukan laut. Namun, meridian yang digunakan oleh kedua teknik itu berbeda, jadi ia menekan mantra laut dan gunung. Namun, mantra laut dan gunung tampak bergetar karena hasrat, jadi akhirnya dia berhenti menekannya. Seketika, mantra laut dan gunung melonjak dan mulai bekerja, menyebabkan masuknya kekuatan roh meningkat drastis. Saat berkumpul di wilayah dantiannya, lautan roh di sana mulai meluas. Itu merupakan kejutan besar bagi Suking. Kedua teknik itu tampaknya bekerja sama. Mantra laut dan gunung tidak bersaing dengan kitab suci pembentukan laut, tetapi justru membantunya. Karena tidak melihat alasan untuk tidak melakukannya, Suking membiarkan energi dan darahnya membengkak, menyebabkan hantu-hantu itu muncul. Hantu-hantu itu mendongakkan kepalanya dan meraung tanpa suara, mengangkat tangannya seolah-olah sedang mengangkut lautan. Hasilnya, kekuatan roh laut terlarang mengalir dengan kekuatan yang lebih besar. Yang mengejutkan Suking, lautan roh di wilayah dantiannya sudah berjarak 30 meter dari sisi ke sisi. Dia telah menyelesaikan level pertama dari Saa-forming Scripture. Kemudian sebuah getaran melewatinya saat, sebelum dia menyadari apa yang sedang terjadi, dia pindah ke tingkat kedua. Dan kemudian, tingkat kedua mencapai lingkaran besarnya sendiri. Secepat ini, tanpa ragu sedikit pun, ia melangkah ke tingkat ketiga. Di dalam dirinya, lautan roh tumbuh dan tumbuh. 63 meter, 66 meter, 69 meter. Saat ia melanjutkan perjalanan, kekuatan roh di luar kapalnya menciptakan pusaran. Angin bertiup kencang, dan ombak membesar sehingga para penjaga di pantai menoleh. Mereka tampak terkejut. Murid aneh mana yang sedang mengembangkan kultivasinya? Mereka menyerap kekuatan roh dengan sangat cepat. Saat mereka menyaksikan dengan kaget, pusaran itu berputar semakin besar, menyebabkan permukaan teluk beriak semakin liar. Banyak perahu bergoyang naik turun sedemikian rupa sehingga para murid di dalamnya memandang keluar dengan cemberut dingin. Namun, ekspresi mereka dengan cepat berubah menjadi terkejut. Apa yang sedang terjadi? Pusaran itu terus membesar. Di dalam perahunya, Suking gemetar saat lautan rohnya melampaui tanda 90 meter dan mencapai 111. Dan itu terus berlanjut. 114, 117. 120. Suking membuka matanya berkilauan dengan cahaya ungu cemerlang. Kitab suci pembentukan laut. Tingkat keempat. Chapter 54. Malam itu, Suking mengolah kitab suci pembentukan laut, meraih banyak terobosan dan akhirnya mencapai tingkat keempat. Kecepatan kemajuannya agak menggelikan, dan itu membuat semua murid puncak ketujuh di sekitarnya terkejut. Konon, murid puncak ketujuh dikenal karena menyembunyikan kemampuan mereka yang sebenarnya.
Oleh karena itu, setelah menyadari bahwa perahu Suking baru saja tiba di daerah itu, yang menunjukkan bahwa ia adalah murid yang baru dipromosikan, sebagian besar dari mereka kembali ke perahu mereka sendiri dan tidak memperhatikan lebih jauh. Tentu saja, pada kenyataannya, mereka semua mencari tahu untuk mencari tahu lebih banyak informasi tentang siapa murid baru ini. Saat matahari akhirnya muncul di balik cakrawala di pagi hari, memancarkan cahayanya ke laut, Suking membuka matanya. Cahaya ungu memancar keluar, dan bertahan selama beberapa lusin tarikan napas sebelum memudar. Cahaya itu meninggalkan ekspresi terkejut. Seiring berlalunya malam, kemajuan Suking melambat, dan dia hanya berhasil melakukan satu terobosan lagi, sehingga dia berada di level kelima kitab suci pembentukan laut. Meski begitu, tingkat kemajuan itu melampaui apapun yang dapat diprediksinya akan terjadi. Mantra laut dan gunung bekerja bersama dengan kitab suci pembentukan laut, pikirnya tak percaya. Dia tampak berbeda dibandingkan hari sebelumnya. Sudut-sudut tajam di wajahnya kini sedikit lebih lembut, dan ada sesuatu tentang dirinya yang tampak lebih murni. Itulah aura yang dibawa oleh Saa-forming Scripture. Saat merasakan lautan roh sepanjang 150 meter di dalam dirinya, Suking teringat kembali pada pepatah yang berhubungan dengan mantra laut dan gunung. Goblin dapat memindahkan gunung, Hobgoblin dapat mengangkut lautan. Namun, berdasarkan analisisnya, dia cukup yakin kemajuannya yang mencengangkan itu tidak ada hubungannya dengan mantra laut dan gunung, tetapi lebih berkaitan dengan tidak adanya mutagen sama sekali di meridiannya. Dia seperti wadah yang ditempa dengan baik, tidak masuk akal untuk membandingkannya dengan seseorang yang baru saja mulai berlatih kultivasi. Wajar saja jika ia berhasil melewati tahap-tahap awal karena banyaknya kekuatan roh yang mengalir ke dalam dirinya. Itu juga menjelaskan mengapa ia melambat selama setengah malam terakhir. Ada batas-batas yang dapat ditampung oleh wadah yang ditempa dengan baik itu. Meski begitu, saya berhasil mencapai satu terobosan lagi. Kecepatan saya ada batasnya, tetapi saya seharusnya masih bisa maju dengan relatif cepat. Saat dia merenungkan semuanya, matanya bersinar. Dia tidak hanya membuat kemajuan dengan Saa-forming Scripture pada malam hari. Dia juga membuat beberapa kemajuan dalam CN Mountain Incantation. Dia sekarang sangat dekat dengan tingkat ke-8. Yang terpenting, setiap level kitab suci pembentukan laut disertai dengan teknik-teknik ajaib. Sambil menatap tangan kanannya, Suking mengirimkan sebuah pikiran, dan menyaksikan setetes air laut tiba-tiba terbentuk di telapak tangannya. Dalam sekejap mata, air itu berubah menjadi bola air sebesar kepala manusia. Kemudian berubah menjadi bentuk belati terbang, lalu perisai, dan kemudian burung. Bola air itu terus berubah, jumlah airnya berubah tergantung pada benda apa yang dibentuknya. Setiap benda memiliki berat yang berbeda, dan memiliki tingkat kekuatan yang berbeda. Di dalam lembaran giok untuk teknik tersebut, terdapat lebih dari 100 transformasi berbeda di antara ke-10 level. Semuanya memancarkan hawa dingin yang membekukan serta aura laut terlarang, yang akan sangat mengintimidasi lawan. Namun, mereka tidak hanya mengintimidasi, mereka juga sangat perkasa. Bola air itu memiliki daya ledak yang sangat besar sehingga ia dapat dengan mudah mengalahkan semua pemulung yang ditemuinya di tingkat kelima kondensasi Ki. Berdasarkan apa yang dapat dikatakan Suking, tidak akan lebih dari 40 bola air ini yang dibutuhkan untuk membunuh versi lama dirinya dalam pertempuran. Dan sekarang, dengan lautan roh sepanjang 150 meter ini, ia dapat menciptakan 50 bola air. Jika Anda menambahkan semua transformasi, itu adalah tingkat kekuatan yang, bahkan sekarang, dapat mematikan jika seseorang menggunakannya untuk melawannya. Meskipun ia pasti akan bertahan lebih lama dalam pertarungan seperti itu daripada versi lama dirinya. Mungkin agak berlebihan, namun dia telah mengolah mantra laut dan gunung hingga 70% selesai. Namun dia sudah sama kuatnya dengan seseorang yang berada di tingkat ke-10 dari teknik itu. Dengan kata lain, orang biasa yang mengolah mantra laut dan gunung hingga tingkat ke-10 masih akan kesulitan membunuh murid puncak ke-7 yang telah mengolah kitab suci pembentukan laut hingga tingkat ke-5. Hal ini membuat Suking semakin menghargai Seven Blood Ace, begitu pula kemampuan bertarung para pengikut puncak ke-7. Kultivator nakal bahkan tidak setingkat dengan murid dari sebuah sekte. Saat ini, aku yang baru hanya butuh beberapa menit untuk membunuh versi lamaku. Meskipun basis kultivasinya tidak tumbuh secara signifikan, kecakapan bertarungnya telah meningkat pesat. Bahkan, ia merasa seperti sedang berjalan di jalur yang berbeda dari sebelumnya. Saat matahari terbit menyinari perahunya, bayangannya terlihat jelas di geladak. Ia menunduk untuk melihatnya. Selama malam kultivasinya, bayangannya telah menyerap semua mutagen yang telah diserapnya. Bayangan itu tampak lebih gelap dari sebelumnya, dan ketika Anda melihatnya dari dekat,
bayangan itu menyerupai abisal jurang yang dalam. Saat Suking menatapnya, lengan bayangan itu bergerak. Kemudian ia melenturkan jari-jarinya sebelum membentuk kepalan tangan, lalu bergerak maju mundur di antara kedua postur itu. Ia juga bisa menyusut dan meregang dengan cepat dengan cara yang sangat mengerikan. Setelah beberapa saat, gelombang kelelahan melanda Suking, tetapi ia pulih hampir seketika. Setelah tahap penilaian kedua itu, dan terobosanku dengan Saa-forming Scripture, kendaliku atas bayanganku meningkat secara dramatis. Dengan itu, Suking menatap matahari di langit. Kemudian dia perlahan berdiri, menata barang-barangnya, dan mengeluarkan jubah taunya. Meletakkannya di atas meja, dia merapikan lipatan-lipatannya. Melambaikan tangannya, dia membentuk setetes air, lalu mengubahnya menjadi bola, dan akhirnya, mengubahnya menjadi cermin. Melihat dirinya sendiri, dia melihat wajah yang halus dan cantik, gagah dan menawan. Kulitnya belepotan, tetapi matanya berkilauan seperti bintang-bintang yang terang. Setelah memeriksa dirinya sendiri, ekspresi tekad muncul di wajahnya, dan dia melepaskan pakaian pemulungnya, memperlihatkan fisik yang mengesankan yang telah dia kembangkan dengan mantra laut dan gunung. Sambil melambaikan tangannya ke cermin, ia menariknya ke arahnya, sambil mengubahnya menjadi aliran uap air yang deras. Saat uap air itu membasahi dirinya, uap air itu membersihkan semua kotoran dan debu, menciptakan genangan air kotor di kakinya. Ini adalah kali pertama dalam waktu sekitar 7 tahun dia mandi secara menyeluruh. Alasannya adalah karena lingkungannya telah berubah. Di daerah kumuh dan basecamp pemulung, menjadi kotor membuatnya terlihat seperti orang lain. Namun di sini, penampilan itu akan menarik perhatian yang tidak diinginkan. Setelah apa yang terjadi di perahu dharmanya malam sebelumnya, dia tahu bahwa orang-orang akan sulit mempercayai bahwa dia miskin. Dia membiarkan air mengalir di wajah dan rambutnya, memperlihatkan kulitnya yang cerah. Setelah semua kotorannya hilang, dia membuka matanya. Matahari bersinar melalui kanopi perahunya, menyinari rambut dan wajahnya, dan matahari seakan mengingatnya dengan penuh kerinduan, seakan berharap tidak akan pernah meninggalkannya. Suking merasa sedikit tidak nyaman, jadi dia mundur ke dalam bayangan. Rambutnya panjang dan hitam. Dia tampak seperti berusia sekitar 16 atau 17 tahun, dengan alis yang sangat bersudut, mata hitam, bibir tipis, dan profil yang tegas. Dia tinggi dan ramping, seperti elang muda yang ingin mengembangkan sayapnya di malam hari. Dia tampak dingin, kesepian, dan menakutkan, tetapi pada saat yang sama, memiliki sedikit sifat kekanak-kanakan seperti anak muda. Namun, hal itu justru membuatnya semakin gagah. Setelah melihat tangannya sejenak, dia mengambil jubah tau abu-abu dan mulai mengenakan berbagai macam pakaian, dimulai dengan pakaian dalam. Dia mengenakan sepatu yang disediakan oleh sekte, lalu mengenakan bagian luar jubah. Kemudian dia memanggil bola air lagi untuk membersihkan noda darah dari dek kapalnya. Ketika dia akhirnya melangkah keluar ke tempat terbuka, dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Dia seperti permata yang telah ditutupi dengan kotoran, tetapi akhirnya dibersihkan. Beberapa penjaga yang berpatroli menatapnya dengan heran. Matanya menyipit karena sensasi asing dari sinar matahari yang langsung menyinari kulitnya. Namun, ia segera membuka matanya lebar-lebar, menyadari bahwa ia harus segera terbiasa dengan hal itu. Setelah beberapa saat, ia menarik napas dalam-dalam dan melangkah keluar dari perahunya. Sambil melambaikan tangannya, ia memasukkan perahu itu kembali ke dalam botol lalu berjalan pergi. Sore harinya, dia harus melapor ke divisi kejahatan kekerasan. Dia juga ingin mencari toko obat di distrik pelabuhan, karena dia perlu membeli beberapa tanaman obat untuk membuat bolus putih dan bubuk racun. Lagi pula, dia sudah lama kehabisan bahan. Meskipun masih pagi, pelabuhan sudah ramai. Baik kapal dagang maupun murid puncak ketujuh berlayar masuk dan keluar dari berbagai pelabuhan, menciptakan suasana yang sangat ramai. Banyak toko telah membuka pintunya, dan para pejalan kaki bergegas ke sana kemari. Penampilan fisik Suking menarik banyak mata. Konon, bagi para kultivator, ketampanan bagaikan topeng. Oleh karena itu, kebanyakan orang hanya meliriknya lalu mengalihkan pandangan. Suking merasa sudah mulai terbiasa dengan tempat ini. Namun, dia masih lebih suka bersembunyi di tempat yang gelap. Saat dia menuju divisi kejahatan kekerasan, dia melihat ke sekeliling untuk melihat toko mana yang buka. Dia melihat tempat yang menjual senjata dan tempat yang menghususkan diri dalam formasi mantra. Berkat informasi dalam lembaran Giok Dharma Boat, ia tahu bahwa tidak semua murid dapat meningkatkan perahu mereka sendiri. Sebagian besar dari mereka akan mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan,
lalu membawanya ke toko-toko yang dikelola oleh murid-murid dari puncak 5 atau ke-6 untuk mengerjakannya. Setelah menjelajahi beberapa toko, Suking bertanya-tanya untuk menentukan lokasi pasti divisi kejahatan kekerasan. Tak lama kemudian, dia mendapati dirinya berada di depan sebuah kompleks bangunan yang sangat besar. Gerbang depannya mengingatkannya pada rumah hakim kota, tetapi di dalamnya, bangunan itu jauh lebih besar. Ada puluhan bangunan kecil di dalamnya, dan tentu saja, seluruh tempat itu memancarkan tekanan yang kuat. Seluruh kompleks itu gelap gulita. Di kedua sisi gerbang depan terdapat patung-patung batu ganas yang tampak seperti setan raksasa. Area di sekitar gerbang depan sangat dingin, sehingga pejalan kaki yang lewat memastikan untuk menghindarinya. Ada 2 kultivator muda berjubah abu-abu yang berjaga di gerbang depan, satu laki-laki dan satu perempuan. Keduanya tampak berusia 20-an dan sangat tampan. Mereka bersantai di samping gerbang, menguap seolah-olah mereka butuh tidur. Ketika Suking mendekat, mereka menatapnya. Suking mempertahankan ekspresi netral di wajahnya saat dia mendekat, berhenti agak jauh untuk berpegangan tangan dan membungkuk. Murid Suking dari puncak ke-7 melapor untuk bertugas. Seorang pemula, kata pemuda itu, matanya berbinar saat dia melihat Suking dari atas ke bawah. Merasakan fluktuasi luar biasa yang terjadi pada Suking, dia hendak melanjutkan bicaranya ketika murid perempuan itu mendorongnya ke samping dan berjalan mendekati Suking. Sambil tersenyum manis, dia berkata, "Apa urusanmu di sini, adik muda?" Dia bilang dia sedang melapor untuk bertugas, kata pemuda itu sambil tersenyum datar. "Kenapa kau bertanya padanya apa yang sedang dia lakukan di sini?" Gadis itu mengabaikannya sambil terus menatap Suking. Suking secara naluriah mundur beberapa langkah. Dia tidak suka terlalu dekat dengan orang lain, dan terlebih lagi, dia ingin mengamati mereka berdua sejenak. Yang terpenting, dia perlu melihat tenggorokan mereka dengan saksama. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.